Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna dan mentakdirkan kita bisa masuk bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir di surah Ali Imran. Sekarang menginjak ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يخفى عليه, sesungguhnya Allah la yakhfa alaih, tidak samar baginya apa syai'un, apa saja, fil ardi wala fis sama', di bumi maupun di langit, di atas, di bawah maupun di atas. Unzuru ila khidmatil ayah li kulli aghrad allati sabaqatha. Pada ayat sebelumnya Allah menyatakan dengan sifat Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Bentuk qayyumiyahnya, Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri kalau kita terjemahkan, tapi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Allah menurunkan Al-Quran sebagai satu kelanjutan bahwa manusia itu bukan saja butuh hal-hal yang bersifat jasmaniyah, karena memang kita makhluk jasmani, tapi manusia butuh nilai, sehingga sebagai makhluk jasmani kita akan menjadi mulia. Karena kemuliaan manusia di mata Allah tentu saja tidak diukur dengan hal yang bersifat jasmaniah, apa saja bentuknya,
entah gantengnya, entah tampannya, entah gagahnya, entah kayanya, bahkan pinternya, sama sekali tidak. Tapi dia akan diukur dengan nilai-nilai yang bersifat rohani. Ketaatannya, kejujurannya, kedermawanannya, dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja butuh guidance, yaitu butuh bimbingan supaya rohaninya bisa terdidik. Kenapa? Karena memang manusia dikaruniai potensi rohani. Justru di rohani itulah sesungguhnya manusia akan memiliki nilai. Makanya saya sering mengatakan bahwa saya lebih senang menyebut manusia itu sesungguhnya makhluk rohani, tapi berjasad kasar. Ya bisa saja kita sebutkan manusia itu makhluk yang berjasad kasar dan punya roh. Atau manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Silakan, tapi saya lebih senang menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk rohani tapi berjasad kasar. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa jasmani kita, jasad kasar kita itu sebenarnya untuk mensubordinat, dia mendukung potensi rohani itu. Sebagai bukti adalah bahwa ketika seseorang dihormati karena hal yang bersifat jasmaniah, misalnya karena kayanya, tapi sekali orang tahu bahwa siapa dia itu, iya sih memang kaya, wah tapi pelit, nah selesai dah. Tidak ada kehormatan bagi orang kaya itu. Dia itu pinter pak, pinternya. Saya tahu saya pinter, tapi sombong, selesai semuanya. Dia itu pinter, tapi ya begitu. Kalau nggak mau, kalau bayarannya nggak pas, dia nggak mau. Selesai semuanya. Jadi artinya manusia itu hanya akan bernilai kalau hal-hal itu bersifat rohani. Makanya Allah dengan qayyumiyahnya menurunkan Al-Quran sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya. Karena itu, madama qayyuman wa qa'iman bi umuril khalq. Selama Allah itu menyifati dan Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, maha terus menerus mengurus makhluknya, fala budda ayya'lama kulla syai'in 'anil khalqi. Maka wajar kalau Allah tahu persis dengan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi. Fala yakhfa 'alaihi syai'un fil 'ardi wala fis sama'. Sama sekali Allah tentu saja tidak samar sama sekali. Allah tahu persis wa ma dama sayfarriqu bainal haqqi wal batil wa yuzilu kufri 'adaban syadidan fala yakhfa 'alaihi syai'un. Selama Allah itu akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, kemudian Allah memberikan pahala bagi orang yang menegakkan yang hak, Allah akan menghukum dengan kepada orang kafir yang dia itu mendukung kebatilan. Tentu saja ini semuanya tidak sama kepada Allah. Tidak akan pernah salah Allah untuk memberikan hukuman ini. Innal ayat takhtumu kullal aghrad. Karena itu kalimat innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bagi Allah sama sekali tidak ada samar sedikit pun. Segala sesuatu di langit dan bumi ini mencakup seluruh tujuan. Wa huwa subhanahu ya'malu kullal aghrad. Fahina yuqannin biqayyumiyatihi. Ketika Allah menetapkan undang-undang dengan sifat qayyumiyahnya, artinya apa? Wa huwa yuqanninu bil istihdrakin alih. Ketika membuat undang-undang, Allah tidak butuh peran yang lain, kan Allah yang menetapkan semuanya. Maka fahina yakhdu ahadun an manhaji la yakhfa alih. Karena itu ketika ada salah satu hambanya yang kemudian melanggar manhajnya, melanggar aturannya, tentu saja Allah akan tahu persis, tidak akan sama baginya. Idzan fal ayat hasad al tashri' wal jaza. Karena itu ayat ini dianggap sebagai hasil dari undang-undang Allah, dan karena ada undang-undang maka ada balasan. Tidak mungkin ada hukuman tanpa ada undang-undang. Makanya Allah kasih undang-undang dulu. Kamu melakukan ini, jangan melakukan ini. Ini diperintahkan, ini dilarang.
Nah, ketika seperti begini, maka kemudian ketika orang itu melaksanakan diperintahkan, dia akan mendapatkan konsekuensi dari pahala. Ketika dia akan melanggar aturan, dia juga akan mendapatkan konsekuensi dosa. Ini namanya jaza. Wa ba'da dzalika yatakallamu al-haqq 'an madhhar al-qayyum al-awwal binisbah lil insan. Nah, kemudian berikutnya Allah akan menunjukkan qayyumiyahnya. Kalau kemarin keagungannya, kebesarannya ditunjukkan dengan menurunkan Al-Quran, sekarang keagungan dan kebesarannya ditunjukkan pertama kali kepada manusia. Dengan ayat huwallazi yusawwirkum fil arhami kaifa yasha. Ada 4 kegaiban yang manusia tidak akan mengetahui. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada 5 ya. Kapan datanya kiamat? Hanya Allah tahu. Wa yunazzilul ghaits, yang menurunkan hujan. Ilmu pengetahuan hanya memperkirakan jika terjadi begini adalah hujan. Ini adalah hukum rata-rata saja. Wah, ini mendung, ini kayaknya hujan. Ya kayaknya, bisa saja mendung nggak jadi hujan. Tapi bahwa hujan itu turun seberapa bibit air dan sebagainya. Innallaha yunazzilu wa yunazzilul ghaits. Allah. Wa ya'lamu fil arham. Allah mengetahui kehidupan di dalam arham. Mungkin kemajuan teknologi dengan USG 3D apa itu, yang bisa tahu persis pergerakan janin di dalam perut, bahkan ketawanya itu, senyumnya bisa dilihat masih di dalam perut. Meskipun begitu, tetap saja benda ini tidak akan bisa mengidentifikasi bagaimana perjalanan bayi itu. Kok tahu-tahu muncul tangannya, kok tahu-tahu muncul jarinya, ini dari mana semuanya? Itu hanya Allah yang tahu. Ini kok tangannya begini, ini dulu makannya apa? Anda tidak tahu ya, Allah saja semua yang tahu. Tidak mungkin meskipun ada yang mengawasi detik per detik, dari mulai dia berproses, tetap saja kita tidak akan bisa tahu. Dari yang tidak ada wujud kemudian benar-benar wujud, ini kalau bukan qayyumiyahnya Allah tidak akan. Wa ya'lamul arham. Yang ketiga, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan esoknya. Makanya kita diajarkan wala taqulan li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai kita mengatakan ya besok akan saya lakukan, saya besok akan datang, besok. Jangan begini dengan mengucapkan, kecuali dengan mengatakan insyaallah besok saya datang, insyaallah besok akan saya bayar, insyaallah saya akan ke rumah sana. Jangan pernah mengatakan bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, karena tidak ada satu orang pun yang bisa tahu apa yang akan dilakukan esoknya. Yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang diri pun yang bisa tahu di mana dia akan mati. Inilah 5 kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Nah, ini salah satu 5 dari kegaiban itu. Dan ini adalah bukti dari qayyumiyahnya, keluhurannya dan kemahabesarannya. Yaitu huwallazi yusawwirukum. Dialah yang membentuk. Taswir fir rahim. Membentuk di rahim itu artinya ijadul maddah alladzi sayujadu minhal insan ala hay'atin khassah. Membentuk manusia di rahim dengan bahan yang sudah ada, yang kemudian dia muncul menjadi manusia dengan bentuk yang khas. Jamaah sekalian, hadilah hayah takhtalfu nawaiyatuha. Bentuk ini itu bisa berbeda paling tidak jenis kelaminnya. Pertama, dzukurah wa unutha. Ada laki, ada perempuan. Wa dzukurah wal unutha, laki dan perempuan itu juga takhtalifan ashkal, bentuknya bisa beda. Ada yang putih, kulit putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi kalau 5 itu warna kulit saja di dunia ini, ada yang putih memplak, putih sekali.
daerah Eropa, daerah itu apa, daerah sana itu ada yang hitam memplak, hitam pekat. Daerah dari Zimbabwe, daerah Kongo itu ini masya Allah. Ada yang coklat, mungkin seperti kita. Ada yang merah, ada yang kuning. Ini kalau bukan ciptaan Sang Maha Kuasa, tidak mungkin. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Hadi ashkal alladhi yujad 'alal khalq wallati minha wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inilah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu perbedaan bahasa dan perbedaan warna kulit. Hadhihi ikhtilafil alwan wal alsinah wal asya' al muta'addidah yadullu ala annaha laysat min intaj masna'in yasnu qaliban thumma yashakkilu 'alayh. Perbedaan ini, perbedaan bentuk, wajah kok bisa macam-macam. Ini pasti tidak mungkin tidak seperti masna, jadi pabrik. Kalau pabrik itu ketika bikin sesuatu, dia harus bikin ininya dulu, cetakannya dulu. Gambar saja bisa bawa bayangan miliaran orang. Itu wajah itu selalu berbeda. Ada yang kembar identik, tapi pasti ada bedanya. Subhanallah. Fakul insani yulad yasna biyadi qadiratin biqudratin dzatiyatin. Ini semuanya adalah diciptakan Allah Sang Maha Kuasa. Dan ini bukti. Sebab apa? Seorang pencipta, misalnya saya membuat sesuatu, inna sani al-an, ketika seseorang mau bikin sesuatu, idza aradat ayyasna laka kuban yasna'u qalaban wa yukarrihu. Ketika kita mau pesan, Pak, saya mau pesan cangkir kayak begini. Yang dilakukan tidak langsung, tapi dia bikin cetakan dulu. Cetakan dulu, baru kemudian ditumpahkan, dan kemudian bisa menjadi cangkir. Lakin fil khalqil bashari kullu wahidin qalib khas. Tapi kalau manusia semuanya dengan cetakannya khusus. Wa kullu wahidin syakli al-makhsus wa kullu wahidin bi sautihi alladhi thabata anna lahu basmatan ka basmatil yad, yang kemudian semuanya dibedakan dengan sidik jari. Wah, ini luar biasa. Sidik jari itu udah santunya kok cek selesai, tidak ada yang sama. Bikin sidik jari kayak begitu tuh, ya Allah, subhanallah. Wa kullu wahidin launi idzan fa yamil ayat wa hadi dalilun ala talaqatil qudrah. Ini menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah itu adalah bersifat mutlak. Karena itu kita jangan pernah gunakan kalimat yang negatif dalam hidup ini. Ini seseorang seringkali menggunakan kata-kata yang bersifat nggak mungkin rasanya, nggak mungkin rasanya. Jangan pernah bilang bangga mungkin di dunia ini. Kalau Allah ada sekian banyak bukti di mana itu bisa wujud atas kemahakuasaan Allah yang maha mutlak tanpa sebab, tanpa didahului dengan hal yang bersifat sebab akibat. Bagaimana seorang Zakaria bisa mendapatkan anak padahal dianya sudah tua, istrinya tua dan mandul. Wah, ini nggak masuk akal. Bagaimana seorang Siti Maryam yang dia itu bisa mendapatkan makanan yang tidak seperti yang diberikan oleh Nabi Zakaria. Bagaimana Nabi Musa bisa selamat dengan membelah laut hanya dengan tongkat yang selama ini dia gunakan untuk keperluan. Ada sekian banyak kejadian yang itu menunjukkan atas kekuasaan Allah yang maha mutlak. Makanya salah satu buktinya ya seperti begini. Wa fawqa kulli hadha wal khalq alladhi yahtaju ila amaliyatil ilaj. Dan tentu saja di atas semuanya itu bahwa ciptaan-ciptaan itu tidak butuh proses-proses awal. Ya, bahwa kemudian ada manusia, ada prosesnya, kemudian di perut itu berproses sampai 9 bulan. Tapi bagaimana bentuknya, nah itu yang saya katakan. Bagaimana yang asalnya cuma setitik, tahu-tahu muncul kepala,
tahu-tahu muncul tangan, tahu muncul jari. Loh, kalau ada orang yang melihat seperti begini kok nggak percaya Tuhan, itu ya nggak aneh. Itu yang pertama. Kalau orang bisa melihat dan begitu, ini yang bisa melihatkan para ilmuwan. Makanya saat itu saya pas di Amerika di Milwaukee kalau saya, sebelum saya ke Chicago, itu ditanya, Pak Ustadz, orang Amerika itu pinter-pinter, banyak orang pinter, tapi nggak percaya Tuhan. Saya balik, justru saya yang aneh, pinter kok nggak percaya Tuhan. Itu berarti goblok itu. Pinter kok bisa nggak percaya Tuhan? Betapa banyak. Kenapa? Karena wujud Allah itu disebut Al-Harul Zawahir. Zat yang begitu sangat jelas. Al-Harul Zawahir. Lebih jelas dari matahari. Kita melihat ini saja. Masya Allah. Bagaimana mungkin sekarang begitu sangat mudahnya kita bisa melihat proses kejadian manusia di alam arham. Kita tidak tahu, loh, kok tahu-tahu ada jarinya. Itu yang saya katakan, seandainya ada alat yang super canggih dan dia amati dari detik per detik, tetap saja diam-diam satu. Oh, ini bisa, tangannya ini bisa. Tahu-tahu muncul, tahu-tahu begitu. Nah, inilah kemahkausan Allah. Dan artinya kalau ada orang bisa melihat seperti begini kok nggak percaya Tuhan, ini aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa, kok kita masih meragukan dengan hal yang lain, itu juga aneh juga. Jadi itu aneh juga. Kita sering dipengaruhi oleh hal-hal yang kita sendiri yang membuat pikiran kita menjadi ruwet. Wah, kalau hidup di Jakarta ini, anak saya segini Pak, pekerjaan saya harus begini. Saya harus punya uang segini. Loh, kenapa kita gunakan logika, pakai logika akal? Hidup ini jangan menggunakan logika akal. Hidup ini harus menggunakan logikanya Tuhan. Saya sering memberikan contoh. Kalau barang ini harganya 1 juta dan Bapak butuh, kalau Bapak menggunakan logika akal, pasti akan bilang begini, wah, saya nggak mungkin bisa dapat itu. Karena saya punya uang 1 juta. Kalau saya nggak punya uang 1 juta, saya tidak bisa dapat benda itu. Ini logika akal kita akan bicara. Tapi kalau logikanya Tuhan, logika iman, tidak begitu. Barang itu aku butuh dan harganya 1 juta. Tapi kalau menghendaki itu kena saya. Jadi semuanya jadi tidak ada masalah. Lalu Allah bisa menciptakan hal yang tanpa sebab akibat. Kalau Allah menghendaki, semuanya selesai. Masya'akana walam yasha'lam yakun. Kok nggak wujud? Berarti Allah nggak berkehendak. Selesai. Jadi sebenarnya sepele Bapak dan Ibu dan Saudara untuk menyikapi hidup ini. Kita kena ruwet itu karena pikiran kita mencoba untuk memahami sesuatu yang sesungguhnya akal kita tidak bisa mencapai. Ini ibarat, saya biasa memberikan contoh, ibarat kata Bapak Ibu membawa TV yang rusak, tahu-tahu nggak bisa terlihat, wah rusak ini. Bapak Ibu dibawa ke tukang TV. Sama tukang TV dibongkar habis, sak detil-detilnya dibongkar semuanya. Mungkin Bapak tidak tahu. Ketika tahu itu dibongkar habis dan berantakan, campur aduk begitu. Itu campur aduk loh Pak. Kalau Bapak mau lihat di reparasi TV, reparasi radio, reparasi komputer, campur aduk Pak barangnya itu. Kita pasti akan kaget. Loh Pak, TV saya mana? Itu. Ketika dia tunjuk itu ada TV-TV yang lain, Pak. Kita pasti bilang, loh, Pak kok gitu Pak? Itu bisa balik Pak? Ya bisa. Ah masa sih Pak? Loh, kalau saya mana mungkin, ini bodoh saya ini. Kenapa? Karena saya menyamakan kemampuan dia kayak saya. Atau saya kayak itu. Kebodohan manusia dalam memahami kekuasaan Allah tadi itu.
Jangan pernah gunakan kata-kata negatif kalau sudah urusannya dengan kehidupan. Kalau urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya ini. Semuanya wa ma'na bil ilaj ay yaj'al qalaban wahidan yasubba fi manta. Tidak perlu proses. Allah tidak perlu harus membuat malnya dulu, harus cetakannya dulu, baru kemudian dibentuk, tidak. Karena memang itu semua kodrah. Makanya ini juga berikan pelajaran pada kita bahwa kekuasaan Allah itu bersifat mutlak, tidak bisa diintervensi. Huwa jalla sya'nuhu yaqul badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa inna ma yaqulahu kun fayakun. Allah lah yang akan menciptakan bumi, langit dan bumi ini dengan baik, dengan indah. Ketika Allah menghendaki satu perkara, bilang kun fayakun. Jadi bacaan jadi. Lah, fayakun ini ada proses tentu saja. Seperti anak itu dalam rahim ya kun fayakun. Tapi kan ada hamil sampai 9 bulan dan sebagainya. Ya, ini juga dibuktikan lagi. Inilah aba wa ummah qad yatahidan fil laun. Boleh jadi bapak ibunya warna kulitnya sama. Walakin al-ibna qad yansha'u bi launin mukhtalif. Tapi bisa jadi anaknya enggak seperti bapaknya, enggak seperti ibunya. Kulitnya bisa beda. Wa yakhluqullahu ma'udhaman nas khalqan sawiyyan. Wa yakhluqu qillatan minan nas khalqan ghairu sawiyyan. Secara umum, memang manusia itu diciptakan sempurna. Tangannya sempurna, kakinya sempurna. Sebagian kecil memang ada yang tidak sempurna. Wa qad yuladu tiflun a'ma. Terkadang dia lahir buta. Au musabun bi'ahadin ma au bi'usbin zaida usba'in. Atau kelainan-kelainan yang lain. Atau jarinya 5 tambah 1 menjadi 6. Jadi ada. Tapi ini tidak banyak. Wa hadha syudud aradahu Allah fil khalqi lil fitanal haqqu ila hasanin wa jamil khalqi. Hal-hal yang tanda kutip tidak wajar, maksudnya tidak sempurna tadi itu secara fisik ya, tidak sempurna secara fisik. Ini supaya Allah ingin memalingkan kita kepada ciptaan yang sempurna. Bapak tidak bisa memberikan nilai anna man yarahu wa sami insan akhar mu'awwaqan al haraka fa innahu yahmadu ala kamil khalqi. Bagi orang yang kemudian ketika bapak merasa diri kita ini adalah sempurna dan kemudian melihat orang yang tidak sempurna secara fisik, paling tidak ini akan menjadikan kita yahmadullah. Kita akan memuji Allah karena kita terlahir secara sempurna. Bukan kemudian kita senang dia itu cacat, tapi dengan melihat orang cacat, ya Allah masih mending aku, alhamdulillah, meskipun saya nggak ganteng-ganteng amat, loh gitu, tapi alhamdulillah. Nah kalau bapak kalau saya begini terus kemudian melihat orang kok blongor, gawandang, ya kecut, saya kok nggak kayak itu, loh itu padahal kita ini sudah sempurna, begitu. Jangan melihat hal yang lebih sempurna di atas kita, tapi melihatnya bahwa ada sekian banyak, ya enggak banyak. Ada orang yang tidak sempurna secara fisik. Itulah yang sebenarnya hikmah supaya kita mengalih ke sana. Tapi kalau kita ini melihatnya adalah orang yang lebih sempurna di atas kita, ya kita selamanya tidak akan bisa menikmati, maksudnya mensyukuri dari apa yang sudah ada. Nah, oke. Pada orang yang disabilitas itu, wahina insan lahu fi kulliyati 50 asab insan akhar lahu isba'an zaidan ya'uq harakat yadihi. Ketika ada seseorang dengan tangan 5-nya tadi itu, kemudian dia bisa beraktivitas. Ada orang yang tangannya lebih, akhirnya dia menjadi kesulitan. Dari sinilah kita menjadi tahu, oh ternyata alhamdulillah tangan saya ini kemudian bisa sempurna. Atau kurang dari 5, tinggal 3 misalnya.
Akhirnya juga kesulitan. Akhirnya dengan begitu kita menjadi tahu hikmahnya. Oh ternyata alhamdulillah meskipun tanganku seperti begini dan warnanya nggak bagus, misalnya hitam, tapi dengan 5 jari tadi akhirnya bisa menjadi mudah untuk menjalani aktivitas hidup. Fal jamal la yathbutu illa biwujudil qabh. Tentu saja tidak mungkin sesuatu itu disifati indah kalau kita tidak melihat lawannya. Tidak mungkin kita bisa merasakan enaknya manis kalau kita tidak tahu merasakan pahit. Tidak mungkin seseorang itu bisa menikmati sehat kalau dia tidak pernah sakit. Jadi sakit itu anugerah supaya kita bisa mensyukuri sehat. Kalau sehat terus kayak Fir'aun nanti, kita tidak akan tahu rasanya sakit. Wabididdiha tatamayazul ansya. Cuma ada satu ungkapan, likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti punya kelebihan. Meskipun orang lain cacat secara fisik, jangan langsung dihukumi. Kalau kita melihat harus secara keseluruhan. Al-insan alladzi lahu sab'u asabi' fi yadin wahidah. Yadut tib amama muhimmah يجلد نفسه لها حتى يستطيع الطبيب أن يستأصل الزائد عن حاجة الإنسان الطبيعي. ولو خلق الله الإنسان بثلاث أصابع لما استطاع ذلك الإنسان أن يتحكم عند استعمال الأشياء الدقيقة. Jadi makanya kalau ada yang lebih misalnya dioperasi oleh dokter supaya jadi 5. Yang nggak bisa adalah tinggal 3 mau ditambah 2. Nah, makanya ini Bapak mungkin orang bisa membuat jari buatan, jari tiruan ya, jari robot. Tapi ya tidak sempurna. Dan kalau seandainya bisa, Masya Allah harganya mungkin bisa miliaran. Tidak bisa untuk begini-gini, nggak bisa. Jadi subhanallah, kita ini udah kaya raya Pak, seluruh tubuh kita. Karena itu wahadil musul fil qaul, misalnya permisalan tadi itu ada yang sempurna, tidak sempurna dan sebagainya. Tulfitun nas ila ni'amillah fihim. Kita harus lihat akan memalingkan kita kepada nikmat-nikmat Allah. Walidzalika tajidu amamak wa idan kay la tastadrika ala khalqik wa la taqul ma dhanbu hadha insan an yakuna makhluqan hakada. Jangan pernah kita punya pikiran begini. Misalnya, mohon maaf, ketika melihat orang lain cacat, ini dulu dosanya apa orang tuanya? Tidak boleh begitu. Belum tentu yang cacat itu ternyata lebih buruk dari kita yang sempurna. Ini dosanya apa sampai dia cacat fisiknya kayak begini? Tidak begitu. Tidak boleh begitu. Fahuwa subhanahu sayaudu fi nahiyati ukhra. Allah bisa saja memberikan kelebihan dengan cara yang lain. Faqad yu'tihi abqariyatan tafuqu fi imkanatil mubassir. Bisa jadi orang yang cacat itu memiliki kelebihan lebih tinggi daripada yang melek. Ya saya kira kita sudah pernah punya presiden Gus Dur itu bisa menguasai dunia. Saya kemarin dapatkan videonya, Masya Allah. Di sini disebutkan Timur Leng, Pak. Kalau Bapak pernah membaca sejarah peradaban Islam, itu